Selamat sore teman-teman semuanya peserta kelas P3K Kementerian HAM. Nah, pada pertemuan yang keempat ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang ditanyakan pada seleksi kompetensi teknis untuk jabatan layanan, baik itu penata layanan operasional dan pengelola layanan operasional. Kita mulai aja yang pertama yaitu tentang alur proses perencanaan pelayanan operasional. Ini ada lima alur. Yang pertama identifikasi kebutuhan pelayanan, yang kedua perumusan tujuan dan sasaran, yang ketiga penyusunan rencana pelayanan operasional, kemudian yang keempat koordinasi dan konsultasi, kemudian nomor 5 penyusunan dokumen perencanaan. Kemudian yang keenam, persetujuan dan penetapan. Yang ketujuh, sosialisasi dan implementasi. Kemudian yang kedelapan, evaluasi dan perbaikan. Ini adalah alur proses perencanaan pelayanan operasional. Ini ada 8 ya. 1, 2, 3. Oke, kemudian nanti kalau untuk soal-soalnya itu ada di ini ya, LMS Bus Channel, teman-teman bisa memanfaatkan yang teknis. Itu mulai dari yang arsip ada, kemudian yang layanan ada, kemudian misalkan kayak peralatan humas dan lain sebagainya, itu nanti ada. Oke, kemudian yang kedua, langkah-langkah menyusun SOP layanan. Ini dimulai dari identifikasi jenis layanan, kemudian analisis proses layanan, yang ketiga menetapkan standar layanan, yang keempat menyusun alur proses layanan, yang kelima menentukan pelaksana dan tanggung jawab, yang keenam menyusun dokumen SOP, yang ketujuh uji coba dan evaluasi SOP, yang kedelapan pengesahan dan penetapan SOP, dan yang kesembilan monitoring dan revisi SOP. Nah, ini berdasarkan soal-soal seleksi P3K tahun 2025 kemarin ya, sesuai dengan kisi-kisinya seperti ini. Langkah-langkah dalam menyusun SOP layanan. Nah, teman-teman coba perhatikan ketika teman-teman di unit kerja mau melaksanakan suatu pelayanan masyarakat, itu ada langkah-langkah dalam menyusun SOP layanan. Memang kompetensi teman-teman semuanya yang formasi P3K nanti memang diwajibkan untuk bisa menyusun SOP layanan ke depannya. Kemudian berikutnya evaluasi layanan yang spesifik, terukur, dan batas waktu. Nah, evaluasi layanan yang spesifik, terukur, dan batas waktu itu seperti kita lihat di misalkan di kantor PTSP atau di kantor Dukcapil atau di kantor Samsat, itu kan ada ini ya, layanannya apa, misalkan perpanjangan STNK gitu, atau pajak tahunan, itu spesifik ya, jenisnya spesifik dan terukur. Terus ada batas waktunya, misalkan untuk perpanjangan STNK itu cukup waktunya misalkan 20 menit. Nah, itu namanya evaluasi layanan yang spesifik, terukur, dan ada batas waktu. Jadi spesifik sekali di Samsat itu kan ada yang untuk perpanjangan 1 tahun, pajak tahunan, kemudian ada yang pajak 5 tahunan, kemudian ada yang proses mutasi ya. Nah, itu semua layanannya dibikin spesifik, terukur, artinya ya ada ukurannya. Baik ada batas waktunya, kemudian persyaratannya seperti apa itu sudah jelas dalam SOP layanan. Nah, karakteristik evaluasi yang baik adalah proses penilaian terhadap suatu layanan dilakukan dengan kriteria yang jelas atau spesifik, memiliki indikator kuantitatif dan kualitatif terukur, dan ditargetkan untuk diselesaikan dalam waktu tertentu. Ada batas waktu. Spesifik, fokus pada satu layanan tertentu, tidak terlalu umum. Terukur, memiliki indikator yang dapat dihitung dan dibandingkan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ini ada pelayanan pembuatan KTP elektronik, ini spesifik, evaluasi terhadap waktu dan kualitas pencetakan KTP elektronik. Terukur, indikatornya misalnya waktu penyelesaian kurang dari 7 hari kerja. Batas waktu evaluasi dilakukan dalam 3 bulan dan solusi diterapkan dalam 6 bulan.
Nah, ini setiap pelayanan masyarakat sekarang memang sudah ada SOP ya, standar pelayanan minimal SPM-nya. Kemudian evaluasi layanan perizinan usaha, spesifik evaluasi terhadap layanan penerbitan izin usaha mikro IUMK. Terukur target penyelesaian izin maksimal 9 hari kerja, tingkat kepuasan masyarakat minimal 85%. Batas waktu evaluasi dilakukan. Kemudian evaluasi layanan pengaduan masyarakat. Ini spesifiknya evaluasi terhadap kecepatan dan respon pengaduan via call center. Terukur 90% pengaduan harus ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam. Batas waktunya evaluasi selama 2 bulan dengan target perbaikan selama 3 bulan. Ini contoh evaluasi pelayanan yang spesifik, terukur, dan berbatas waktu ya teman-teman ya. Nanti ada contoh soalnya. Kemudian penyelesaian masalah dalam layanan operasional. Nah, ini mulai dari pendahuluan. Pelayanan operasional dalam instansi pemerintah bertujuan untuk memberikan layanan yang efektif, efisien, dan berkualitas kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya seringkali ditemukan berbagai masalah yang dapat menghambat pelayanan. Kemudian langkah berikutnya dalam penyelesaian masalah layanan operasional adalah identifikasi masalah layanan. Ada beberapa masalah layanan ya, meliputi masalah administratif, keterlambatan pengelolaan dokumen, kesalahan input data, dan kurang transparansi prosedur. Kemudian masalah teknis, gangguan sistem IT, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya alat pendukung. Kemudian masalah SDM, kurangnya tenaga kerja, rendahnya kompetensi pegawai, dan ketidakseimbangan beban kerja. Kemudian masalah regulasi, ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku atau perubahan kebijakan yang menghambat pelayanan. Kemudian masalah kepuasan masyarakat, pengaduan pelanggan terkait waktu tunggu, ketidakjelasan informasi. Nah, ini diidentifikasi dulu masalah layanannya, masalah yang seperti apa. Baru kemudian setelah diidentifikasi masalah layanannya, kita lakukan analisis atau diagnosa masalah. Analisis dan diagnosa masalah ini menggunakan metode 5W ya. Kita bertanya mengapa ada masalah tersebut, penyebab. Kemudian yang keempat ini strategi penyelesaian masalah, dimulai dari penyelesaian administratif, penyelesaian teknis, kemudian penyelesaian masalah SDM, penyelesaian masalah regulasi, dan peningkatan kepuasan masyarakat. Kemudian yang kelima, monitoring dan evaluasi, mengukur indikator keberhasilan, misalnya waktu layanan, jumlah pengaduan, tingkat kepuasan pelanggan, melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala, mengadakan pertemuan evaluasi dan perbaikan berlanjutan. Kemudian evaluasi kinerja layanan, dimulai dari yang pertama menentukan tujuan evaluasi. Ini memahami apa yang ingin dievaluasi, misalkan kecepatan layanan, kepuasan pengguna, efisiensi proses, atau kepatuhan terhadap standar layanan. Kemudian yang kedua, kita mengumpulkan data. Gunakan berbagai metode untuk mendapatkan gambaran akurat tentang kinerja layanan. Kita bisa mengumpulkan data melalui media survei kepuasan, dengan membuat kuesioner untuk pengguna layanan. Kemudian kita juga lakukan wawancara dengan cara menanyakan langsung kepada pengguna atau operator terkait. Untuk mengumpulkan data kita juga bisa menggunakan metode observasi langsung, yaitu dengan mengamati proses pelayanan yang ada di lapangan. Kemudian analisis data historis. Kita bisa menggunakan data statistik seperti waktu penyelesaian layanan, jumlah permintaan yang diproses, dan tingkat keberhasilan layanan. Yang ketiga, setelah mengumpulkan data, kita lakukan perbandingan dengan standar dan target. Perbandingan dengan standar dan target kita lakukan dengan mengecek apakah layanan sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal SPM atau standar internal instansi. Kemudian membandingkan realisasi layanan dengan target yang ditetapkan. Yang keempat, setelah kita membandingkan standar layanan,
kita lakukan identifikasi masalah dan penyebabnya. Nah, untuk mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, kita bisa menggunakan analisis SWOT ya. Strength, weakness, kemudian peluang, opportunity, dan ancaman, threat. Atau kita bisa juga menggunakan diagram fishbone, diagram sirip ikan ya, yang menggambarkan hubungan sebab akibat untuk menemukan akar masalah. Nah ini tahun kemarin itu keluar juga yang analisis SWOT. Kemudian nomor 5, langkah berikutnya yaitu memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, berdasarkan temuan kita buat rekomendasi konkret, misalkan penyederhanaan prosedur layanan, yang kedua peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yang ketiga penggunaan teknologi untuk mempercepat proses, yang keempat rekomendasi perbaikan. Setelah rekomendasi perbaikan diberikan, kita lakukan laporan evaluasi. Laporan evaluasi ini mencakup pendahuluan hasil evaluasi dan perbandingan dengan analisis hasil perbandingan dengan standar ya, standar identifikasi masalah. Kemudian ada soal juga tentang pengawasan layanan. Pengawasan layanan ini kita lakukan tahap-tahapannya, yaitu pertama memahami standar dan prosedur layanan. Kita pelajari SOP-nya, SOP layanan yang akan diawasi. Kemudian kita harus mengetahui standar pelayanan yang berlaku seperti standar pelayanan minimal atau regulasi internal instansi. Kemudian kita lakukan identifikasi indikator kinerja layanan, misalkan kecepatan layanan, tingkat kepuasan pengguna, dan efektivitas proses. Yang kedua, kita lakukan pengawasan secara langsung atau monitoring. Ada beberapa metode pengawasan yang biasa kita lakukan. Yang pertama yaitu observasi lapangan dengan cara mengamati langsung proses layanan di lokasi atau unit terkait. Kemudian kita mencatat apakah petugas ini bekerja sesuai dengan SOP dan apakah ada kendala. Yang kedua, kita mengecek data layanan, periksa dokumen, rekapan data, atau laporan kinerja layanan. Kemudian kita pastikan tidak ada penyimpangan dalam pencatatan atau pelaksanaan layanan. Kemudian setelah kita lakukan pengawasan langsung, kita identifikasi masalah dan kendala yang terjadi di lokasi ya. Jika kita menemukan masalah atau kendala, kita identifikasi dulu apakah masalahnya berasal dari SDM, kurangnya pelatihan, kurang disiplin, atau sebagainya. Apakah ada kendala dalam sistem, aplikasi lambat, atau prosedurnya terlalu berbelit. Kemudian apakah sarana dan prasarananya sudah mendukung atau belum. Misalnya kurangnya fasilitas, jaringan internetnya lemot, dan lain sebagainya. Nah ini semua kita perlu identifikasi masalah-masalah tersebut, sehingga setelah kita identifikasi kita bisa menentukan laporan hasil pengawasannya seperti apa. Nanti keluarnya dari laporan hasil pengawasan berupa rekomendasi. Tindak lanjutnya hasil pengawasannya seperti apa. Apakah SDM-nya perlu dilatih atau di training ulang, atau misalkan ada perbaikan sistem yang perlu kita pecahkan, yang perlu kita potong biar lebih cepat. Atau ada sarana dan prasarana yang perlu di-upgrade. Misalkan kalau belum menggunakan sistem antrian ya kita gunakan sistem antrian. Atau setiap pelayanan itu ada waktunya ya. Waktunya dipersingkat. Jadi yang tadinya input data terlalu lama, ya kita upayakan biar lebih cepat. Nah, kemudian ada peralatan humas. Nah, seperti teman-teman ketahui, P3K itu rata-rata seringnya dipakai untuk pendukung ya, pendukung kegiatan humas. Kehumasan di sini itu bisa mulai dari misalkan jadi ini apa? Moderator atau pengelola konten media sosial yang ada di unit kerja dan lain sebagainya. Nah, peralatan-peralatan humas yang digunakan biasanya peralatan dokumentasi dan publikasi. Ini ada kamera dan peralatan video, kemudian peralatan audio, kemudian komputer atau laptop. Kemudian peralatan komunikasi dan penyiaran informasi. Ini meliputi website dan media sosial, email resmi, dan aplikasi chat.
Yang ketiga, Videotron atau layar informasi. Yang ketiga, peralatan komunikasi dan penyiaran informasi. Ini meliputi website dan media sosial, email resmi dan aplikasi chat, Videotron atau layar informasi, kemudian umpan balik dari pengguna. Peralatan desain dan produksi konten ini meliputi software desain, ada Photoshop, Corel Draw, kemudian kalau sekarang itu sudah pakai Canva dan lain sebagainya. Ada software editing video, ini bisa menggunakan CapCut, Adobe Premiere, Camtasia, atau Filmora, dan lain sebagainya. Kemudian peralatan untuk acara dan konferensi pers, meliputi sound system, live streaming equipment, ini bisa berupa kamera ya, kamera webcam yang sudah terintegrasi dengan audio, dan lain sebagainya. Ini peralatan humas yang perlu teman-teman wajib ketahui. Kemudian kita bahas tentang peralatan penunjang di bagian sekretariat. Ini meliputi peralatan administrasi penyimpanan dokumen. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini ada gambar komputer, printer, kemudian ada filing cabinet, ada opener, kemudian ada map, ada mesin fax, kemudian stempel, USB flash disk, kemudian ada stempel tanggal, dan lain sebagainya. Kemudian peralatan komunikasi dan koordinasi. Ini meliputi kayak filing cabinet, buku agenda, opener, kemudian ada box arsip. Di sini ada mesin scan, ada komputer, mesin fax, kemudian ada peralatan live streaming. Ini peralatan live streaming ya, meliputi kamera, audio, dan lain sebagainya. Kemudian peralatan rapat dan presentasi. Ini papan tulis kertas ya, paperclip namanya. Paperclip ini juga paperclip. Kemudian ini telepon, WA, Telegram untuk komunikasi, USB flash disk, mic, speaker. Kemudian ini screen proyektornya. Kemudian peralatan rapat dan presentasi. Ini ada jam dinding, ini penghancur kertas atau paper shredder. Kemudian ada proyektor, paper shredder juga, ada galon aqua ya untuk minum, dan lain sebagainya. Ini peralatan-peralatan penunjang yang ada di bagian sekretariat. Kemudian kita lanjut kembali mengenai tujuan kita memeriksa peralatan sebelum melaksanakan rapat. Ini tentunya ada beberapa tujuan ya. Yang pertama yaitu untuk menjamin kesiapan peralatan. Ini memastikan proyektor, layar, mikrofon, speaker, dan peralatan lainnya berfungsi dengan baik. Kemudian menghindari kendala teknis yang bisa menghambat jalannya rapat. Nah, ini biasanya kalau teman-teman diminta untuk menyiapkan rapat di suatu aula misalkan, ini kan teman-teman perlu ngecek dulu ada audionya berjalan dengan bagus enggak, kemudian layoutnya, kemudian proyektornya apakah sudah sesuai, ketinggiannya sudah pas, bisa dibaca dari belakang atau seperti apa. Nah, ini semuanya harus teman-teman wajib cek ya. Terutama kalau misalkan ada upacara pembukaan, itu kan biasanya ada lagu Indonesia Raya. Itu perlu dicek apakah soundnya, musik MP3-nya bisa berjalan atau enggak gitu. Kemudian untuk menghindari gangguan teknis, ini biasanya kalau misalkan rapatnya hybrid atau online berbasis Zoom meeting, ini teman-teman perlu ngecek koneksi internetnya ya, pastikan teman-teman hasilnya pingnya itu di bawah milisecondnya di bawah 45 untuk menjamin kestabilan jaringan internet. Kemudian menguji audio video untuk memastikan suara serta gambar jelas. Nah, ini biasanya kalau kita pakai Zoom meeting kita juga ngecek. Kita juga ngecek ketika share screen apakah berjalan dengan mulus atau enggak. Kemudian tujuan kita memeriksa peralatan sebelum pelaksanaan rapat yaitu untuk meningkatkan efisiensi rapat. Ya, ini apa yang terjadi kalau misalkan dalam rapat ada gangguan teknis ya. Nah, tentu kan rapatnya jadi agak lama ya.
Oleh karena itu kita perlu cek terlebih dahulu peralatan sebelum pelaksanaan rapat. Kemudian tujuan berikutnya yaitu untuk mendukung profesionalisme dan kredibilitas. Rapat yang berjalan dengan lancar mencerminkan kesiapan dan profesionalisme instansi dalam mengelola kegiatan resmi. Kemudian tujuan berikutnya yaitu untuk mengurangi resiko kegagalan rapat. Nah, ini jangan sampai. Jadi kita yang P3K layanan operasional itu memang dituntut seperti ini untuk menyiapkan rapat ya. Cek alat-alatnya, tempat duduknya, layoutnya, dan lain sebagainya. Kemudian ini kalau ada kendala, cara memperbaiki konten digital yang tidak berjalan dengan baik. Nah, ini biasanya kalau misalkan rapatnya pakai Zoom meeting kayak gini kan, videonya nggak bisa diputar atau nggak bisa di-share screen, atau musiknya nggak bisa diputar karena musiknya formatnya berbeda. Itu bisa terjadi selama ini ya. Nah, ini bagaimana cara memperbaikinya, konten digitalnya tidak berjalan dengan baik. Nah, kita perlu yang pertama identifikasi masalah dengan detail. Apakah terjadi masalah dalam tampilan, fungsi, atau aksesibilitas. Kemudian, apakah ada pesan errornya seperti apa yang muncul. Apakah masalah terjadi di semua perangkat atau hanya perangkat tertentu. Kemudian, cek koneksi dan kompatibilitas. Jika konten berbasis website atau aplikasi online, pastikan internet stabil. Nah, ini kalau misalkan buka YouTube, kok nggak mau keluar videonya. Nah, ini dicek dulu apakah koneksi internetnya berjalan dengan lancar nggak. Jika file digital, PowerPoint, atau video tidak bisa berjalan, pastikan formatnya kompatibel dengan perangkat yang akan digunakan. Nah, ini biasanya kalau format-format dokumen atau format Office lainnya, itu pastikan ya Office-nya itu sesuai. Maksudnya yang sekarang dipakai kan DocX ya, DocX, XLSX, PPTX. Nah, itu kan ada buntutnya, ada X-nya. X-nya itu kalau di bahasa itu XML bahasanya. XML. Itu biasanya untuk Office yang di atas 2020 sudah pakai DocX. Tapi kalau Office yang di bawah 2010 itu masih Doc biasa. Nah, ini biasanya yang DocX nggak bisa dipakai, dibuka di Office di bawah 2010. Makanya perlu di-upgrade. Teman-teman cek kompatibilitas. Ya, teman-teman tahu sendiri lah peralatan-peralatan yang ada di instansi pemerintah, rata-rata itu sudah jadul ya. Nah, konsekuensinya kita menggunakan PC yang jadul, tentunya kita nggak bisa menggunakan program-program yang paling baru. Nah, disitulah akar masalahnya. Kadang itu karena kita pakai program yang lama, tetapi source-nya kita dapat file dokumennya pakai format yang baru. Nah, ini kan terjadi ketidakkompatibilitasan sehingga tidak bisa dibuka. Nah, kemudian teman-teman bisa mengecek uji coba di perangkat lain. Misalkan teman-teman coba di komputer atau browser lain untuk memastikan apakah masalahnya spesifik di satu perangkat atau lebih luas. Nah, ini kalau misalkan terutama file multimedia ya, video itu banyak bisa dipecahkan dengan ini install codec-nya teman-teman. Terutama yang ekstensinya MOV atau ekstensinya HCEV atau apa. HCEV itu metode standar kompresi digital ya. Sehingga untuk penggunaan memorinya jauh lebih sedikit. Itu kompresinya lebih ketat lagi. Makanya untuk format-format yang baru, multimedia yang baru, teman-teman wajib untuk install nama programnya Khalid Mega Codec Pack. Nah, itu berisi banyak sekali kodek-kodek multimedia sehingga bisa ditampilkan di komputer, bisa dijalankan file-file multimedia. Langkah yang keempat yaitu kita periksa dan perbaharui aplikasi pendukung. Jika kontennya berbasis aplikasi, misalkan Microsoft Office, Zoom, atau website tertentu, pastikan aplikasinya sudah versi terbaru. Nah, ini Zoom ini juga secara berkala itu minta update ya teman-teman ya.
Makanya ketika teman-teman mau menyiapkan Zoom meeting itu dikasih jeda waktu paling tidak 30 menit teman-teman. Ini untuk mengantisipasi kalau Zoom-nya itu minta update dulu. Ini biasa terjadi kalau misalkan kita jarang melakukan rapat online ya. Kita jarang melakukan rapat online kemudian mendadak ada rapat sehingga Zoom-nya itu minta update dulu. Nah, ini tentunya butuh proses teman-teman. Makanya ketika rapat Zoom meeting ini wajib untuk dikasih spare waktu. Yang kelima, uji coba di perangkat lain. Coba jalankan konten di komputer atau browser lain untuk memastikan apakah masalah spesifik atau di perangkat yang lebih luas. Oke, kemudian tugas tim kesekretariatan dalam rapat. Mulai dari kesiapan rapat, membuat undangan rapat. Ini sudah pasti kita membuat terlebih dahulu undangan rapat, kemudian menyiapkan agenda rapat, menyusun daftar topik yang akan dibahas dalam rapat, mendistribusikan agenda kepada peserta sebelum rapat, kemudian menyiapkan fasilitas dan peralatan, memastikan ruangan AC sudah siap, meja, kursi, pencahayaan, AC, dan lain sebagainya. Kemudian mengecek kesiapan peralatan seperti proyektor, laptop, mikrofon, dan jaringan internet. Kemudian saat pelaksanaan rapat kita menyiapkan daftar hadir, mengelola daftar kehadiran peserta baik secara manual maupun digital. Kemudian mendokumentasi jalannya rapat, mencatat poin-poin penting, diskusi, keputusan, dan tindak lanjut yang harus dilakukan. Jika perlu, teman-teman melakukan rekaman atau dokumentasi digital. Kemudian setelah rapat berlangsung, teman-teman menyusun notulen rapat, yaitu dengan merangkum hasil diskusi, keputusan, dan tindak lanjut yang disepakati. Kemudian menindaklanjuti hasil rapat, mengingatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindak lanjut keputusan rapat. Kemudian setelah pasca rapat kita mengelola waktu rapat, mengingat ini setelah pelaksanaan rapat ya harusnya ya, mengelola waktu rapat, mengingatkan pimpinan rapat jika ada batasan waktu, mengatur sesi tanya jawab agar diskusi tetap efektif. Berikut alat-alat yang dibutuhkan tim kesekretariatan. Yang pertama, peralatan administrasi berupa buku agenda atau kalender rapat, alat tulis, map, ordner, binder, kemudian daftar hadir, form notulen. Yang kedua, peralatan teknologi, laptop, komputer, printer, dan scanner, mesin fotokopi, smartphone atau tablet. Yang ketiga, peralatan teknologi, laptop atau komputer, printer, scanner, mesin fotokopi. Kemudian peralatan rapat ada proyektor layar, monitor tambahan atau TV LED. Berikutnya peralatan dokumentasi atau arsip, ini meliputi kamera atau webcam, perekam suara, penyimpanan data, stop kontak, dan kabel ekstensi. Kemudian alat untuk daring selain laptop ya. Ini ditanyakan dalam soal P3K tahun kemarin. Ini selain laptop kita butuh apa ya untuk melakukan rapat daring atau Zoom meeting lah. Ini bisa kita gunakan tablet atau bisa gunakan smartphone. Kemudian kita gunakan ring light untuk pencahayaan. Kemudian kita gunakan mikrofon seperti ini ya, mikrofon. Kemudian kita bisa juga menggunakan speaker eksternal biar suaranya itu bisa didengarkan peserta rapat lain yang ada di satu ruangan. Kemudian peralatan jaringannya kita pastikan Wi-Fi, router, kemudian modem, dan lain sebagainya. Alat untuk sosialisasi pada masyarakat. Ini meliputi alat untuk sosialisasi tatap muka, ini sound system, kemudian proyektor dan layar, kemudian komputer atau laptop atau tablet. Kemudian alat untuk sosialisasi digital atau online. Ini yang kita butuhkan adalah website atau portal resmi, media sosial, dan video edukasi kontennya ya yang akan disosialisasikan. Kemudian yang ketiga, alat untuk sosialisasi digital atau online. Ini meliputi website atau portal resmi, media sosial,
video edukasi. Kemudian alat interaktif untuk sosialisasi yang lebih efektif. Ini kita bisa menggunakan polling atau kuesioner online, bisa menggunakan Google Form, radio komunitas, diskusi atau forum terbuka, email atau WA Blast. Kemudian alat interaktif untuk sosialisasi yang lebih efektif meliputi polling atau kuesioner online, radio komunitas, televisi lokal. Ini alat-alat untuk sosialisasi kepada masyarakat. Berikutnya, sarana dan prasarana yang digunakan dalam rapat hybrid. Ini seperti tadi ya, jadi rapat hybrid itu rapat yang ini ya teman-teman ya, rapat campuran ya, jadi ada offline dan online-nya. Maksudnya selama ini kan kalau kita gunakan rapat ini ya full online ya. Kalau sekarang metodenya gini teman-teman, ketika ada misalkan pelantikan P3K, nah ini biasanya kita menggunakan metode hybrid di BKPSDM. Jadi yang jadi perwakilannya ada beberapa perwakilan ya, untuk simbolis penyerahan SK-nya itu paling 2-3 peserta aja. Kemudian ada tamu undangannya juga paling beberapa ya, kepala perangkat daerah, baru nanti rapat tersebut dipancarluaskan ke website, ke Zoom dan YouTube teman-teman. Nah itu yang dimaksud dengan rapat hybrid, jadi lainnya itu mengamati lewat Zoom dan live YouTube seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan rapat hybrid, jadi ada yang offline dan ada juga yang online. Nah ini peralatan yang kita gunakan tentunya ada sound system, kemudian proyektor, layar, laptop, tablet, dan peralatan jaringan. Kemudian aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi untuk rapat online seperti Zoom, Google Meet, kemudian penyimpanan digital, cloud storage, kemudian peralatan yang lain ya kayak YouTube, IG ya, untuk dipancarluaskan ya live-nya. Kemudian peralatan yang digunakan dalam upacara. Nah, peralatan yang digunakan dalam upacara meliputi peralatan utama, yaitu tiang bendera, bendera merah putih, tali bendera. Kemudian peralatan upacara ini meliputi teks Pancasila, teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian teks amanat pembina upacara, kemudian teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian peralatan audio dan komunikasi meliputi mikrofon, speaker TOA untuk area lebih luas, dan fluid untuk memberikan aba-aba. Nah, tes kompetensi teknis P3K kelas layanan itu juga ada soal-soal tentang kearsipan ya. Misalkan ada kode arsip. Kode arsip itu berdasarkan kategori dokumen. Misalkan ADM ini administrasi, FIN ini untuk keuangan finansial ya. HRD ini untuk SDM, PRJ ini untuk proyek, purchasing ya. Itu untuk pembelian. Kemudian stakeholder atau pihak yang terkait. Ini kita bisa menggunakan metode MAP. Misalkan ADM 1, FIN 2, PRJ atau proyek 5. Di sini teman-teman menuliskan nama kliennya, nama pemasok, nama power, kemudian nama proyeknya atau nama departemennya. Kemudian kita gunakan sekat atau pembagian dalam filing kabinet. Ini kita gunakan kode abjad A sampai Z, kemudian ada tahunnya, ada jenis dokumennya. Ini contoh implementasi dalam filing kabinet. Ini ADM1 PT Maju Jaya /2004. Nah ini kode kearsipan. Kemudian filing kabinet, ini maksud dengan filing kabinet ini bentuknya ini ya, lemari besi tahan api. Di dalamnya nanti ada map gantung, ada sekatnya, dan di dalam map gantung itu ada arsip-arsipnya. Nah ini
bentuknya folder teman-teman. Di dalam map gantung itu nanti ada foldernya yang menunjukkan ada ininya ya, ada sekatnya. Folder adalah wadah berbentuk lipatan dari kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan dan mengelompokkan dokumen agar lebih rapi dan terlindungi. Folder sering diberi nama label untuk memudahkan identifikasi isi dokumen yang tersimpan di dalamnya. Kemudian ada kartu indeks arsip. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Adalah kartu kecil yang berisi informasi singkat mengenai dokumen yang diarsipkan, seperti nomor arsip, nama dokumen, tanggal, dan lokasi penyimpanan. Kartu ini biasanya digunakan sebagai alat bantu pencarian yang tersimpan dalam filing kabinet atau arsip lainnya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pembahasan kita mengenai arsip ya. Mengenai kompetensi teknis yang ditanyakan dalam seleksi P3K nanti, khususnya yang kelas layanan. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oh iya, untuk nanti kita akan ini ya, buatkan yang tryout ya teman-teman ya. Jadi tryoutnya nanti akan kita sesuaikan dengan waktu dan komposisi soalnya. Misalkan ada Mansoskul berapa, waktunya berapa, nanti kita akan buatkan ya tryoutnya sehingga untuk memudahkan teman-teman dalam belajar. Ini kan waktunya kurang lebih 1 minggu lagi ya teman-teman akan tes ya. Ayo yang mau bertanya silahkan, waktunya mumpung masih ada 10 menit teman-teman, silahkan. Monggo yang ini teman-teman bagi teman-teman yang tesnya di luar ya, terutama di luar daerah, nah ini perlu teman-teman siapkan. Jadi ketika nanti akan tes, lebih baik H-1 itu sudah berada di lokasi tes. Nah, teman-teman nanti bisa pakai Oyo atau Red Doors ya yang murah. Atau bisa juga patungan sama teman lainnya. Pokoknya lebih baik nginep lah. Daripada teman-teman melaju dari rumah ke lokasi tes. Kalau jaraknya lebih dari 30 kilo, lebih baik nginep sih kalau saya. Jadi kalau jaraknya lebih dari 30 kilo atau dijangkau dalam waktu lebih dari 2 jam, lebih baik teman-teman menginap aja. Tujuannya biar teman-teman stabil dan menyiapkan psikologis ketika akan tes P3K nanti. Terus saya mau tanya, apakah teman-teman sudah bisa melihat pesaingnya atau belum? Ini yang lamar ini ada berapa totalnya? Sudah terlihat atau belum? Pesaingnya Belum bisa, Kak. belum bisa ya, karena masih menunggu hasil Belum bisa, ini ya, Kak. pasca sanggah ya. Udah ada sih, Kak, hasilnya pasca sanggah tapi tetap nggak bisa dilihat pesaingnya. Oh, Dia nggak bisa ya? keseluruhan. Oh, secara Udah ada sih, keseluruhan Kak, ya ya. hasilnya pasca sanggah tapi Berarti tetap nanti nggak kita bisa bisa dilihat tahu pesaingnya. Dia pas di lokasi keseluruhan. ujian berarti. Oh, ini gitu. Nanti kita tahunya, oh ini titik ujiannya di sini gitu. Ini sebagai gambaran kasar aja sih, memang belum pasti. Kira-kira peminatnya banyak atau enggak yang Kemenham ini dibandingkan P3K tahun kemarin? Kak Epri, di sini kan di jadwal ada tes 2 kali. Itu memang 2 kali tes seleksi atau memang dibagi 2 jadwal? Ini saya lihat dulu ya pengumuman. Saya lihat dulu. Oh, ini ada seleksi kompetensi teknis tambahan, teman-teman. Saya share screen dulu ya. Ini ya, saya besarkan dulu, teman-teman. Ini kan seleksi kompetensi teknis menggunakan CAT BKN. Ini terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, integritas, dan moralitas wawancara. Ini pakai CAT semua ya. CAT maksudnya pilihan ganda ya. Kemudian di sini ada seleksi kompetensi teknis tambahan. Ini peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dengan menggunakan CAT BKN berhak mengikuti seleksi kompetensi tambahan tes tertulis. Peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan tes tertulis paling banyak 5 kali jumlah kebutuhan. Berarti misalkan formasinya 1, berarti yang ikut tes seleksi kompetensi teknis tambahan itu berarti 5 ya, 1 banding 5.
tes tertulis dilaksanakan dalam bentuk menjawab 20 pertanyaan secara esai. Masing-masing jawaban pertanyaan memiliki nilai range antara 0 sampai 5, sehingga nilai tertinggi adalah 100. Seleksi kompetensi teknis tambahan memiliki bobot 50%. Oke. Jadi ada CAT-BKN 50%, kemudian ada seleksi kompetensi teknis tambahan 50%. Nah, ini saya kasih tahu dulu. Jadi untuk seleksi kompetensi teknis tambahan, ini tambahan ya yang diberikan dari Kementerian HAM ke peserta. Nah, ini yang patut diwaspadai adalah karena ini adalah panitianya internal, bukan dari BKN ya. Kalau kompetensi teknis tambahan itu biasanya internal teman-teman dari Kemenham-nya, bukan dari BKN, sehingga kadang hasilnya subjektif. Nah, ini yang perlu kita waspadai teman-teman. Ya, nanti terkesan kayak untung-untungan ya. Seperti itu yang kita waspadai. Coba kita buka lagi di jadwal. Oh, ini ada sendiri kok pengumuman jadwal seleksi kompetensi teknis tambahan. Ini sampai Maret. Ini sampai Lebaran ini nanti teman-teman ya. Sampai Maret ini nanti. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis CAT. Pengumuman jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi CAT 8 sampai 10 Februari. Ya, kita tunggu ya sampai tanggal 10 Februari. Ini jadwalnya keluar atau belum. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi CAT 11 sampai 17 Februari. Nah, nanti baru pengumuman hasil seleksi kompetensi 24 sampai 26 Februari. Kemudian pengumuman jadwal seleksi kompetensi teknis tambahan 7 sampai 16 Maret. Nah, ini mendekati Lebaran, teman-teman. Pengumuman jadwalnya. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 27 sampai 31 Maret 2026. Pengumuman hasil akhir kelulusan ini 11 April. Nah, ini kita wajib terlebih dahulu tahu jadwal Idul Fitri kapan sih teman-teman ya? Ada yang tahu nggak kalendernya Idul Fitri kapan? Sekitar 19 Maret ya. 19 Maret. Kita lihat dulu, ini 19 Maret. Wah, mepet banget ya ini kan. Pengumuman jadwal 19 Maret. Terus ini 27. Nah, ini yang saya takutkan adalah teman-teman yang berada di luar daerah, terutama yang luar pulau. Ini kan berarti masih pelaksanaannya memang tanggal 27 sampai 31. Nah, ini barangkali tiketnya mahal gitu ya, terutama teman-teman yang naik kapal. Nah, ini takut nanti ini nggak kebagian tiket ya. Akhirnya nggak bisa ikut tes. Nah, ini yang perlu teman-teman wajib paham. Jadi ketika pengumuman jadwal tes, itu segera booking. Kalau teman-teman pakai kendaraan umum, baik itu kereta api, bis, atau yang terutama yang kapal ya, karena jadwalnya nggak setiap hari, itu harus segera booking. Biar nanti dapat kursi dulu, bisa ikut. Seperti itu yang wajib teman-teman ketahui. Oke, ada pertanyaan lain? Tinggal sisa waktu 1 menit lagi. Oke, jadi pertanyaan dari Kak Eprilianto ya. Jadi seleksinya ada 2, seleksi kompetensi CAT dan seleksi kompetensi teknis tambahan, teman-teman. Nah, nanti saya akan buatkan latihan soalnya sesuai dengan kisi-kisi itu ya. Kisi-kisi yang ada di situ nanti akan saya buatkan, teman-teman jangan khawatir CAT-nya. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan berhubung waktunya sudah mepet. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman mengikuti Zoom meeting pada sore hari ini. Kita akan lanjut minggu depan ya dengan materi yang lebih baru lagi.